dan teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Nukma Sukasanti dari Universitas Katolik Musikalitas. Di video ini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari virus corona itu sendiri. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Kemudian menurut WHO, virus ini dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan lebih parah. Kemudian ada penyebab dari virus corona ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Adapun gejala yang menandakan seseorang itu terinfeksi COVID-19 yang paling umum yaitu demam. Demamnya itu suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, kemudian sesak napas, lalu sakit tenggorokan. Adapun gejala lain yang dapat muncul yaitu hidung tersumbat, nyeri sendi, sakit kepala, diare dan ruam di kulit. Adapun komplikasi yang disebabkan oleh virus corona yang pertama gagal pernafasan akut, pneumonia, kemudian ARDS, lalu gagal ginjal, bahkan bisa dapat menyebabkan kematian. Lalu adapun cara penularan yang dapat menyebabkan kita tertular virus corona ini, yang pertama yaitu kontak dengan benda yang sering tersentuh. Kontak dengan benda yang sering tersentuh, misalnya pintu dan benda-benda lain yang sering disentuh oleh tangan. Kemudian tidak menjaga kebersihan tangan. Misalnya kita itu jarang mencuci tangan setelah kita melakukan aktivitas, nah itu sangat rentan sekali untuk penularan COVID-19 ini. Lalu kemudian itu tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Hal ini sangat penting, misalnya setelah kita keluar dari rumah atau kita beraktivitas di luar rumah, maka saat kita pulang itu kita harus mencuci tangan, langsung mandi, dan juga mengganti pakaian agar terhindar dari virus corona. Lalu tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Misalnya saat kita lagi batuk atau kita sedang bersin, kita mungkin seringkali kita tidak menghiraukan untuk menutup mulut saat batuk atau bersin. Tanpa kita sadari, hal tersebut dapat membahayakan orang-orang di sekitar kita, sehingga itu dapat menularkan virus corona. Lalu berinteraksi dengan orang banyak. Misalnya kita kan sekarang harus menjauhi kerumunan. Nah, karena di kerumunan itu kita tahu beberapa orang itu bisa terjangkit virus corona, dan itu sangat kemungkinan besar kita bisa dapat tertular. Lalu tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Nah, misalnya setelah kita mudik dari kota tertentu, kita harusnya itu mengisolasi diri agar tidak menyebarkan virus corona kepada orang lain. Lalu adapun juga penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani pasien-pasien yang telah terjangkit virus corona. Yang pertama yaitu merujuk pasien COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, lalu memberikan obat penurun demam dan pereda nyeri sesuai dengan anjuran dokter, lalu memberikan obat penurun demam, lalu menganjurkan pasien COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, lalu menganjurkan pasien COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Lalu adapun diagnosis atau tes yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kita terinfeksi positif terinfeksi virus corona atau tidak. Yang pertama itu rapid test. Tes ini digunakan untuk mendeteksi antibodi kita yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kedua itu swab test. Swab test ini untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Lalu CT scan. CT scan ini untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Lalu adapun cara untuk mencegah penularan virus corona ini, yang pertama yaitu dengan cara menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Lalu kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
Seringkali kita setelah kita menyentuh benda-benda tertentu atau setelah kita beraktivitas, kita sering menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Itu sebaiknya jangan pada masa-masa seperti ini, karena penyebaran virus corona itu bisa masuk melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Kemudian menerapkan etika batuk, yaitu dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu. Jika menggunakan tisu, maka buanglah tisu tersebut setelah dipakai. Kemudian memakai masker. Jika kita sedang ke dalam keadaan sakit, maka kita harus menggunakan masker agar tidak memberikan penularan kepada orang lain. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter pada orang lain, lalu tetap berada di rumah. Yaitu hal ini untuk mencegah penularan virus corona kepada orang lain. Yaitu dengan berada di rumah kita bisa menurunkan kasus-kasus virus corona yang ada. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai virus corona. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, Adik-adik. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Niko Sukasanti. Saya dari Universitas Katolik Musikalitas. Tujuan saya di sini, saya ingin berbagi sedikit kepada Bapak dan Ibu-ibu juga adik-adik mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui kan, di negara kita ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang itu sangat berbahaya sekali untuk kita. Sebenarnya apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nah, baiklah. Baik, saya akan langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa cara untuk kita meningkatkan kesehatan itu. Yang pertama, yang sangat penting itu mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti makan makanan berbanyak makan sayur, buah-buahan, 4 sehat dengan sempurna Ibu ya dan Bapak. Ya. Lalu yang kedua itu mengkonsumsi multivitamin, seperti suplemen makan tambahan kayak vitamin C kayak gitu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh virus corona tersebut. Lalu juga yang penting ini olahraga. Kita kan sekarang berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah. Nah, kita jangan lupa untuk melakukan olahraga. Olahraga ini yang bisa kita lakukan di rumah itu olahraga kecil, misalnya kayak lari-lari kecil di halaman rumah, atau seperti push up atau tapi jangan olahraga yang berat. Lalu tidur yang cukup. Mungkin bapak dan ibu-ibu sini mungkin menyepelekan waktu tidur, istirahat. Waktu tidur itu sangat penting untuk meningkatkan imun kita, karena jika waktu tidur kita cukup, maka imun kita akan meningkat, dan itu bisa tidak membuat kita mudah terjangkit virus corona itu. Kalau kemudian itu mengalihkan stres. Misalkan bapak dan ibu-ibu ini mungkin stres memikirkan karena tidak bekerja, menganggur di rumah, jadi stres memikirkan pemasukan dari mana seperti itu. Jadi bapak dan ibu bisa sebisa mungkin untuk mengendalikan stres tersebut, karena kalau kita stres maka daya tahan tubuh kita akan menurun. Nah, itu sangat berbahaya sekali untuk kita pada masa pandemi seperti ini. Sering-sering untuk menghibur diri atau bagaimana ngobrol-ngobrol dengan sama anggota keluarga untuk menghilangkan stres tersebut. Lalu kemudian itu berjemur di rumah. Berjemur ini sangat baik. Berjemur itu, waktu yang baik untuk berjemur itu yaitu pada pukul 10 pagi, itu sekitar 15 menit. Nah, itu sangat baik sekali untuk menyegarkan daya tahan tubuh kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara untuk menjaga kesehatan. Terima kasih para bapak dan ibu-ibu telah menyediakan waktunya. Kalau begitu saya permisi dulu Bapak Ibu ya.